Nike Ardilla dan Poppy Mercury hidup di era yang tidak sehat. Mengapa bisa dikatakan demikian? Inilah penjelasannya. Kisah tentang Nike Ardilla dan Poppy Mercury is back. Ketika bisnis mengalahkan idealisme. Sebelum nama Poppy harum di penikmat musik slorok, sebenarnya ia pernah menggoreskan langkah awal via single hit Terlalu Pagi pada tahun 1990. Lalu single berikutnya ia diduetkan dengan Salem Iklim asal Malaysia dalam lagu Suci Dalam Debu pada tahun 1991. Di Malaysia, lagu tersebut diangkat menjadi sebuah judul film. Nama Poppy pun sampai di negeri jiran meramaikan industri permusikan. Meski albumnya meledak, namun ungkap Poppy ketika itu, pendapatannya secara finansial tak signifikan diperolehnya. Kehidupan Poppy Mercury dari segi materi belum berubah, sampai akhirnya kontrak tersebut dengan produser pertamanya habis. Dengan kata lain, Poppy hanya mendapatkan nama besar saja di Akurama Record. Sementara untuk urusan fasilitas dan pendukung lain keartisannya, Poppy Mercury harus bisa menutupi kebutuhannya sendiri. Hal ini membuat kesenjangan tajam antara Poppy Mercury dan produsernya, menjadikan Poppy Mercury tak sanggup lagi untuk berprestasi di sana. Dan tahukah kalian bahwa semenjak kepergian Poppy Mercury sampai detik ini, Poppy Mercury dan keluarganya tidak mendapatkan royalti atas pemutaran dan penjualan album-album Poppy Mercury di berbagai platform dan labelnya. Tapi label punya alasannya tersendiri, dan bagi keluarga Poppy Mercury, mereka lebih mengikhlaskan akan hal ini. Biarlah ini menjadi amalan jariah untuk Poppy Mercury, karena lagu-lagunya tetap dinikmati dan menghibur para penggemar dan semua orang. Di awal-awal kemunculan Nike sebagai penyanyi di tahun 86-an, sangat jarang terdengar dan jarang muncul lagu-lagu dengan tema anak-anak, entah karena penyanyinya yang tidak ada, atau karena memang minat pasar yang kurang terhadap lagu anak-anak. Nike yang saat itu masih belia dan masih newbie di dunia musik, sudah menyadari kondisi tersebut hingga dia pun tidak kuasa melawan arus saat itu, bahwa lagu dengan tema cinta lebih menjual ketimbang lagu anak-anak. Itu menandakan bahwa sebenarnya saat itu Nike tidak begitu nyaman menyanyikan lagu-lagu bertema dewasa dan cinta, dikarenakan usia Nike yang saat itu juga masih tergolong bocah. Tapi karena unsur bisnis yang begitu kuat dan dominan mempengaruhi perjalanan musik saat itu, jadi mau tidak mau Nike ikut terbawa arus menyanyikan lagu-lagu cinta supaya karirnya tetap berjalan lancar. Idealisme pun tidak lagi berdaya dalam menghadapi kuatnya tekanan uang atau bisnis dalam industri musik saat itu. Dan kita melihat saat itu Nike seperti dewasa sebelum waktunya, karena Nike sering menyanyikan lagu-lagu cinta padahal usianya masih kanak-kanak. Hal ini dibenarkan oleh Sandy Pasben. Dalam kacamatanya, Sandy melihat dan menilai bahwa di zaman itu memang zaman tidak sehat, khususnya bagi industri musik saat itu. Dari segi apa yang membuat zaman itu dikatakan tidak sehat, dan apakah benar ketika bisnis mampu mengalahkan idealisme? Ketika menghadiri acara amal sekaligus memperingati 20 tahun Nike Ardilla pada hari Rabu 8 April 2015 lalu,
Sandi Pasben pun banyak ditanya seputar almarhumah Nika Ardila. Ia juga banyak menceritakan siapa sosok Nika Ardila yang jadi panutan banyak penggemarnya di Indonesia. Yang paling utama, dia sangat populer, tapi dia baik dan tidak pernah malu berteman dengan yang lain. Saya jarang menemukan yang seperti itu. Sekarang sudah populer terus sombong, lupa sama penggemarnya, ujar Sandi Pasben. Sandi juga mengakui kalau dia juga terinspirasi oleh Nika Ardila. Iya, dia inspirasi dari musikalitasnya dan attitude-nya. Saya pernah mendengar salah satu tokoh mengatakan 50% harus attitude. Namun Sandi juga menyayangkan seseorang dengan banyak talenta seperti Nika Ardila harus hidup di zaman yang salah. Ia lalu menjelaskan tentang industri musik Indonesia ketika Nika Ardila masih eksis di dalamnya. Nika Ardila itu hidup di era musik Indonesia tidak sehat. Dari pembagian royalti dan lain-lain masih tidak sehat. Nika Ardila mendapatkan royalti juga tidak besar karena dia hanya menyanyikan. Royalti yang dia dapatkan makin kecil dan makin disunat lagi karena dia hidup di era yang tidak sehat, ujar Sandi menjelaskan. Selain soal industri musik Indonesia yang kala itu tidak sehat, Sandi juga berbicara soal hak paten. Kalau yang dijual merchandise Nika Ardila misalnya, harusnya pihak keluarga juga mempatenkan. Kan banyak yang bajak tuh, ujar Sandi sedikit kesal. Sekarang perbedaannya bisa dilihat hak kepemilikan seseorang dengan hak cipta jelas, dan ini sudah mulai diterapkan record company dan yang lainnya. Musisi sekarang bisa mendapatkan yang lebih dibandingkan musisi zaman dulu. Terlepas dari perihal tersebut, yang perlu kita ketahui dan catat adalah tentang kebangkitan musik era 90-an di zaman yang serba modern seperti sekarang ini. Generasi muda zaman sekarang atau yang sering kita namakan dengan generasi Gen Z juga banyak yang menyukai dan mendambakan lagu-lagu di era 90-an. Kebangkitan musik 90-an telah menciptakan jembatan unik antar generasi. Orang tua dan anak-anak menemukan common ground dalam selera musik, membuka ruang untuk dialog dan berbagi pengalaman. Fashion dan gaya hidup juga tidak luput dari pengaruh tren ini. Yang lebih penting, kebangkitan musik 90-an di kalangan Gen Z menunjukkan bahwa musik bagus tidak mengenal batasan waktu. Era digital yang serba cepat justru membuat generasi muda mendambakan keotentikan dan kedalaman yang mereka temukan dalam musik era 90-an. Kebangkitan musik 90-an di kalangan Gen Z adalah bukti nyata bahwa musik memiliki kekuatan untuk melampaui batasan waktu dan generasi. Fenomena ini telah menciptakan sebuah ruang unik, di mana nostalgia bertemu dengan perspektif baru, menghasilkan apresiasi yang lebih kaya terhadap warisan musik masa lalu. Kembali ke Nika Ardila dan Poppy Mercury. Meski mereka hidup dan berkarya di zaman yang tidak sehat, tapi mereka tidak serta-merta pelit apalagi arogan. Menyadari hal tersebut, justru mereka berpikir untuk berbagi, entah dengan keluarga maupun dengan orang lain yang membutuhkan. Contohnya, jiwa sosial Nika Ardila yang luar biasa. Mungkin orang bisa bikin acara di panti asuhan, tapi jarang sekali orang bikin sekolah luar biasa seperti Nika Ardila. Nika Ardila membangun sebuah SLB dan menjadi salah satu donatur tetap pada sebuah panti asuhan di kota Bandung. Bukan hanya itu saja, selama hidupnya, Nika Ardila juga membangun beberapa masjid dan menyantuni orang-orang yang tidak mampu. Sedangkan Poppy Mercury membangun sebuah masjid dan panti asuhan. Dan sebelum kepergiannya, Poppy Mercury sempat memberangkatkan haji untuk kedua orang tuanya.
Kebanyakan orang pasti setuju kalau sosok Nika Ardila dan Poppy Mercury memang sangat berpengaruh bagi dunia hiburan tanah air, terutama di bidang musik. Dan bicara soal Nika Ardila maupun Poppy Mercury, sebagai penggemarnya kita tentu tidak cuma mengenang sosoknya saja, tapi juga mengoleksi album-albumnya. Semoga ulasan ini bisa menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.